Halo LCS, apa kabar? Sehat-sehat terus dong ya. Kami mau story-story lagi. Kali ini tentang remaja yang memiliki kemampuan teleport. Dengan kemampuannya itu, remaja ini melakukan yang ia suka. Bikin halunya teh nggak nanggung ini mah. Seperti biasa, siapin kopi dulu meren, enjoy. Ayo, langsung ae gaskuy. Diawali dengan remaja yang bernama David. Setelah pelajaran usai, ia menemui wanita bernama Millie. David menyapanya dan ia tidak sengaja melihat foto-foto berbagai tempat di balik pintu loker Millie. Ketika Millie hendak pulang, di sini David kayaknya suka ke Simba Millie. David coba memberikan hadiah. Millie kelihatan suka dengan hadiah yang diberikan David dan lihat senyumnya bro. Manis sekali. Lagi asik ngobrol, datang remaja yang bernama Mark. Si Mark ini suka banget ngebully si David. Datang-datang si Mark ini juga ngambil hadiah yang dikasih David. Ya tentu Mbak Mil ini coba ngambil lagi hadiah yang dikasih David. Mark mempermalukannya di depan umum. Mbaknya marah dong ya dengan apa yang dilakukan si Mark ini. Akhirnya si Mark berhenti dan meminta maaf pada Millie. Ia coba ngembaliin hadiah itu ke David tapi dengan muka kesel, David coba mengambil hadiah yang dilempar Mark ke sungai. Tapi di sini Mbak Mil udah coba ngingetin dan ngelarang David karena ya itu bahaya. Sungai yang lagi beku gitu ya ditincak. Kamu tiga bros. Mbak Mil terus-terusan ngingetin David, si Mark juga sama. Karena tanggung udah dipermaluin meren ya, David menghiraukan mereka dan tetap mengambilnya. Berhasil sih ngambilnya. All good, see? Jatuh ke sungai mau ngarenghap tapi di atasnya bekutnya gening. Anjir, hoream. Mereka berdua panik coba mencari bantuan, tapi tiba-tiba boom, David berada di perpustakaan. Tentunya pengunjung perpus itu bingung, kok bisa gitu ya jual ada orang basah kuyup dalam perpus. Bukan pengunjung perpus itu aja, David pun bingung sendiri kenapa ia bisa jual ada di situ. Tapi alhamdulillahnya dia selamat. Akhirnya David bisa pulang. Sedikit story latar belakang David ini. Dia mempunyai seorang ayah yang temperamental dan ibunya meninggalkan David saat David berumur 5 tahun. Sesampainya di rumah, ayahnya bertanya apa yang terjadi. David coba ngejawab kalau ini cuma ulah teman-temannya di sekolah. David tidak banyak bicara, ia langsung pergi ke atas. Ayahnya sedikit marah dan meminta David membersihkan lantai yang basah. Tapi David cuek bebek masuk ke kamarnya. Ketika ayahnya memaksa masuk, jelas dong si ayah panik dan bingung. Ternyata David kembali lagi ke perpustakaan dan di sini ia baru sadar bahwa dirinya bisa teleport. Memanfaatkan apa yang ia punya, David berpikiran untuk mengambil uang simpanannya dan berniat untuk pergi meninggalkan ayahnya yang temperamental. Ia sempat melihat foto ibunya yang menghilang begitu saja. Ketika ia melihat keluar jendela, terlihat polisi di bawah sedang memberitahu ayahnya bahwa David tenggelam dan hilang di sungai. Tapi ayahnya menyangkal memberitahu bahwa ia baru aja ketemu sama David gitu. Tapi polisi menganggapnya berhalusinasi. Scan berpindah pada Mbak Mili. Mbak Mil ini lagi sedih mikirin hal yang baru aja terjadi pada David. Tiba-tiba ia mendengar suara di halaman rumahnya. Pas Mbak Mil ini ngecek ke bawah, ayunan di halaman rumahnya bergerak sendiri. Dan ia melihat hantu David. Nggak kita ngeri. Milly menemui hadiah yang akan David berikan ada di kursi ayunan. David memutuskan pergi ke kota untuk menjalani hidup yang baru. Ia menyewa sebuah kamar kos dengan uang tabungan. Keesokan harinya, David berusaha melatih dan mempelajari cara kerja kemampuannya. Ketika David lagi buka-buka buku majalah gitu, ia teringat ketika berusia 5 tahun saat dengan ibunya. David pun tiba-tiba berteleport ke sana. Di sini, ia mengetahui cara kerja kemampuannya itu hanya dengan mengingat tempat. Beberapa hari kemudian, bapak kos ini menagih bayaran sewa yang David tunggak. Karena uangnya semakin menipis, ia berusaha mencari tambahan. Saat berjalan keluar, David melihat bank dan di sini nih, ia berniat untuk mencuri dengan memanfaatkan kemampuannya. David memasuki bank dengan alasan kebelet pipis dan meminta supaya petugas bank mengantarkannya ke toilet. Saat turun tangga, ia melihat berangkas penyimpanan uangnya. Dan malam harinya, Devin siap beraksi. Ia pun berteleport ke berangkas itu. Merasa kantong yang dibawanya kekecilan, ia kembali lagi ke kamar kosnya dan mengambil selimut. Dan
David lagi nyantuy nikmatin apa yang ia punya. Karena merasa ketagihan, ia terus-terusan melakukannya. Setelah kejadian itu, polisi dan FBI dibuat bingung dengan cara si perampok memasuki berangkas karena ya tidak ada sedikit pun sidik jari dan kerusakan pada sistem keamanannya. NSA pun mendengar kasus ini dan turun tangan untuk menyelidikinya. Nah, NSA ini kayak pemburu para jumper dan teleport gitu di muka bumi. NSA ini juga mengklaim kalau kemampuan teleport ini hanya boleh dimiliki oleh Tuhan. Karena itu, mereka menginginkan para jumper musnah di muka bumi. Dan pria ini adalah Ronald. Ia meminta semua rekaman CCTV dan data-data penting lainnya untuk penyelidikan. Sampai tiba di 8 tahun ke depan, David sudah kaya raya dan ia memiliki apartemen mewah sendiri di New York. Asik kieunya. Ting ting ting. Malas ngambil remote juga lihat. Ting. Mau lihat koleksi uangnya, Bro? Nah, udah we ini mah ya full holiday. Terlihat David akan keluar apartemen sambil membawa payung. Resepsionis apartemen ini terlihat akrab dengan David. Ia memberitahu David tidak akan memerlukan payung itu karena di New York sedang musim panas. Ya anjir, pantesan mainnya teh gak kagok jual di Inggris wae. Ia mampir ke sebuah bar dan ia tahu merennya cari apa. Nah, blundernya di sini dekat juga si David malah pakai kemampuannya. Pria ini pun langsung memperhatikannya dan merasa ada yang aneh. David melanjutkan kencannya dan berakhir di kamar hotel. Setelah pagi tiba, kayaknya dia gabut. Dia berteleport ke pantai, cuma ingin main selancar dong. Udahnya Thea lapar, David pun makan sambil berjemur. Tapi dibesir. Saat David kembali ke apartemen, ia sudah ditunggu oleh seseorang yang tak lain adalah Ronald. Ia menanyakan siapa dirinya. Ronald pun menjawab sambil memperlihatkan beberapa barang bukti saat David merampok bank. Karena merasa ketahuan, David meminta pengacara untuk membicarakan hal ini. Tapi Ronald ngejawab kalau ia bukanlah polisi dan tidak akan menangkapnya. David hendak mengusirnya keluar, tapi pintu itu terkunci karena ia lupa tidak pernah menggunakan pintu itu. Ronald pun kembali menyudutkan David. Ketika Ronald mendekati David, ia coba menyetrum David agar fungsi otaknya kacau. Dan itu adalah cara menangkap para jumper ini dengan cara mengacaukan pikirannya agar tidak bisa mengingat tempat dengan sempurna. Ronald berusaha menangkapnya, tapi David berhasil pergi dengan membawa beberapa uang di kantong plastiknya. Saat ayahnya tertidur di ruang tamu, ia merasa ada getaran. Ayahnya pun yakin kalau itu adalah David. Ia langsung berlari ke atas sambil memanggil David agar ia tidak pergi lagi. Saat ayahnya berusaha membuka pintu, You're not crazy. di sini David coba menemui teman lamanya Millie. Tapi David hanya bertemu dengan ibunya. Ibunya Millie pun menyangka kalau David sudah meninggoy ke bawah arus sungai waktu dulu. Ibunya memberitahu keberadaan Millie. David pun langsung pergi ke tempat kerjanya. Nampaknya David di sini cuma memperhatikan Millie. Ketika hendak pergi, David bertemu dengan teman lamanya Mark. Kayaknya sifat si Mark ini gak berubah-berubah. David di sini pura-pura gak kenal, tapi si Mark ini tetap yakin bahwa dirinya David. Millie memanggilnya. Mbak Mil ini tahu kalau dari tadi David memperhatikannya di atas. Mark juga ngajak ngebir bareng ke si David, tapi ya karena si Mark ini lagi mabuk, ya memukul pantat Millie. Merasa tidak terima, David memukulnya dan perkelahian pun terjadi. Setelah melayangkan beberapa pukulan, David mendorongnya dan menteleportkan Mark ke berangkas. Mark pun ketakutan dan bingung dengan apa yang udah terjadi. David kembali lagi ke tempat kerja Mil. Millie terlihat bingung juga dan menanyakan kemana Mark. David menjawab Mark lagi holiday. Karena Millie tidak begitu peduli dengan Mark, mereka kembali mengobrol di bar. Say hi gitulah ya. Di sini David mengaku pekerjaannya itu sebagai angkutan. Dan David berencana mengajak Billy ke kota impiannya Roma. Ketika mereka lagi asik ngobrol santuy, terlihat lagi pria yang memperhatikan David sewaktu di Inggris. Ia mendengar percakapan mereka berdua. Impian Millie pun terkabul, mereka pun terbang ke Italia Roma.
Mereka menginap di hotel ternama kota Roma, first class lagi kamarnya teh anjir. Wah, udah ini mah. Tuh kan, bener aja pas Mbak Mil mau gantungin baju. Iya. Mereka pun melanjutkan schedule-nya lagi pergi ke tempat wisata Kolasium yang mana tempat ini adalah tempat list pertama yang Meli impikan. Tapi sayang karena mungkin udah terlalu sore, Kolasium ini pun sudah tutup. Karena udah datang jauh-jauh, David berniat memaksa masuk lewat pintu lain. Merasa aman, mereka pun masuk. Karena merasa tidak cukup dengan pemandangan di atas, David pun mengajak Millie ke bawah untuk melihatnya lebih dekat. Tapi tentu saja pintu di bawah juga terkunci. David coba memutar untuk membuka pintunya. Sesampainya di bawah, David bertemu pria yang dari awal mengikutinya. Kita panggil saja Shadow. Shadow ini memberitahu David agar tidak sembarangan dekat dengan orang lain, karena itu bahaya bagi dirinya sendiri dan orang itu. Ternyata Shadow berniat untuk menyelamatkan David dari kejaran NSA. Karena sebelumnya para NSA ini telah membunuh satu persatu para jumper. Karena Shadow tidak mau kehilangan lagi manusia yang seperti dirinya, makanya ia selalu mengikuti David kemanapun David pergi. Sampai akhirnya, benar juga tidak lama anggota NSA datang untuk menangkap dan membunuh David. Karena ia sudah mengetahui para NSA ini sedang mengincar David. Ternyata Shadow lebih cepat daripada David. Kedua NSA ini pun berhasil dikalahkan olehnya. Mendengar ada keramaian, petugas kolasium pun melihat dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Pas mereka mau keluar, David diamankan oleh polisi setempat. Saat David menunggu pengacaranya datang, tiba-tiba seorang wanita muncul memberitahu David ia hanya punya waktu 30 detik untuk keluar atau ia akan terbunuh. Wanita itu pun menyuruhnya untuk meninggalkan Millie karena itu bisa membahayakan Millie sendiri. Ternyata ia adalah ibunya David. David berusaha mengajar ibunya, tapi petugas melihatnya hendak menangkap David. Dan petugas itu pun diteleportkan ke Mesir. David pun kembali untuk mengamankan Millie dan membawanya kembali pulang. Di sisi lain, Ronald mendatangi rumah ayah David untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapat informasi tentang ibunya, ia terlihat tidak asing dan kaget. Scan berpindah kepada David. Ia mendatangi tempat Shadow coba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Shadow memberitahu sejak abad pertengahan, NSA ini selalu memburu para jumper. Mereka ingin memusnahkannya di muka bumi. Karena mereka berpikir bahwa hanya Tuhan yang pantas memiliki kekuatan itu. Para NSA ini juga tidak segan membunuh orang terdekatnya jika mereka menghalangi tugasnya. Pantesan si Shadow ini dan ibunya tadi menyuruh David untuk ninggalin Millie. Ternyata ayah dan ibunya Shadow pun dibunuh NSA ketika mereka coba melindunginya. Setelah mendengar itu, David teringat untuk mengunjungi ayahnya. Tapi ia menemukan ayahnya sudah tergeletak di lantai. Karena panik, David langsung menteleport ayahnya ke rumah sakit. Ketika David kembali ke tempat Shadow, Shadow baru saja datang dari Atlantik. Uji adrenalin ngeliatnya dari dekat meren ya. David mengajaknya bekerja sama. Ia berencana untuk melawan NSA dan membunuh Ronald. Tapi Shadow menolak. Ia mengatakan kurang begitu baik dalam bekerja sama. Shadow juga menambahkan ia sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dengan baju yang masih basah, Shadow hendak pergi ke Cina untuk mencari barang keperluannya. It's goodbye in Chinese. Shadow sudah mengetahui kalau David pasti ngikutin. Ia coba mencuri mobil dan mengajak David beradrenalin. Dan kieunya. Di perjalanan, Shadow memberitahu David agar menemui Millie dan menyembunyikannya di tempat yang aman. David juga seketika teringat apa yang telah terjadi pada ayahnya. Ia pun langsung mencari Millie ke tempat kerjanya. Tapi temannya ini memberitahu kalau Millie udah masuk kerja setelah pulang dari Itali. Ia memberitahu juga kalau pria berkulit hitam mencarinya. David pun langsung pergi ke tempat tinggal Millie. Ting!
Sampainya di apartemen Millie mengungkapkan bahwa ia kecewa dengan perilaku David meninggalkannya sendiri di bandara. Dan ia telah berbohong tentang pekerjaannya. David akhirnya mengaku juga uang itu bukan miliknya, melainkan uang yang ia ambil dari bank. Millie menyuruhnya untuk pergi, tapi David coba menjelaskan maksudnya. Tidak lama, Ronald pun datang. Karena tidak ada waktu lagi buat berdebat, karena panik juga, David pun langsung membawanya ke tempat Shadow. Shadow terlihat marah ketika David membawa Millie ke tempatnya. Karena David akan membawa Ronald datang kemari dengan alat yang mereka punya. Benar saja, Ronald pun berteleport dan mereka langsung bersembunyi. Ketika David melihat foto ibunya dari daftar hitam Shadow, ia coba melihat lebih dekat, tapi boom. Ronald pun berhasil mengikatnya dengan ikatan listrik. David pun terjebak. Ketika Ronald akan membunuhnya, Shadow menembakkan pelontar api dari belakang dan terkena anak buahnya. Ketika mereka sedang berkelahi, Millie berusaha menyelamatkan David, dan Shadow segera berteleport mencari sesuatu untuk bisa membunuh Ronald. Ketika ia berteleport ke Cina, di tengah jalan kebetulan ia melihat bus. Tapi usahanya gagal, Ronald berhasil menghindar. Ketika Ronald coba mendekati Millie, Shadow segera menembakkan kembali pelontar apinya. Lagi-lagi, Ronald berhasil lolos dan masuk ke pintu teleport apartemen Millie. Ia terus mengejarnya berusaha membunuh Ronald. Tapi Shadow kembali sambil membawa mesin teleport yang dimiliki Ronald. Tapi Millie terkena tali listrik yang menariknya ke apartemen. Ronald pun menyanderanya berharap mereka kembali untuk menyelamatkan Millie. Shadow coba meledakkan apartemen itu dengan alat yang sudah ia siapkan. Tentu David menghalanginya dong karena Millie ada di sana juga. Dan akhirnya David membawa peledak itu pergi. Shadow mengejarnya. Mereka pun berkelahi memperebutkan kunci peledak itu. Give it back! Die, Griffin! Gak kagok gelutnya teh. Sampai-sampai mereka berteleport ke wilayah yang lagi peperangan. Shadow pun tersangkut di tiang listrik bertegangan tinggi sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan David kembali untuk menyelamatkan Millie. Tapi Ronald di sana sudah menunggunya. David terjebak oleh tali listrik itu ketika Ronald hendak membunuhnya. Dengan sekuat tenaga, David berusaha lolos dari tali itu dan akhirnya ia menteleportkan dengan apartemen-apartemennya juga ke sungai sewaktu ia tenggelam. Millie berusaha menyadarkan David dan lagi David menteleportkannya ke perpustakaan. Setelah sadar, ia langsung memindahkan Millie ke tempat yang aman dan menteleportkan Ronald ke suatu tempat. Dan ternyata itu adalah gua yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Beberapa hari setelah David selamat dari pengejaran itu, ia terlihat mendatangi sebuah rumah dan ternyata rumah itu adalah rumah ibunya. David menanyakan kebenaran ibunya seorang NSA atau bukan, dan ya ibunya mengakui itu. Ia mengatakan pertama kali meninggalkannya saat David berumur 5 tahun, dan saat itu juga kali pertama ibunya mengetahui kalau anaknya memiliki kemampuan teleport. Ia tidak punya pilihan lain kecuali meninggalkan David daripada harus membunuhnya. Iyalah insting seorang ibu gitu, masa ia tega? David mengatakan bahwa dirinya sekarang seorang jumper dan ibu adalah seorang NSA. Jadi kumaha kata si David teh. Dan akhirnya ibu yang seorang pembasmi jumper membiarkan anaknya untuk melanjutkan hidup. Because I love you. Where do you want to go?